Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ilahi ta'ala wa ila rabbina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ila alihi wa sahbihi ramadan wa ila masyayikh dan Muhammad Bapak Muhammad Rasulullah wa Bapak Muhammad bin Muhammad bin Rasulullah wa ulumil afaq wa kinam rahmat ya rahimahumullah wa ila auladi nayyana muslimin wa wa ila ummahatina wa abaina wa khususan ila mu'allifi hadal kitab Imam Ahlan wa Nasyuddin rahimahumullah Al-Falahi wa Falahi al-Barakati Mahdi Syekhatul Maksudnya Wal-Barakati Walibati Mahdi Syekhatul Maksudnya Al-Fatihah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan itu. Semoga kita hari dijadikan Allah manfaat, diterima oleh Allah dan barokah dunia akhirat. Amin. Sekarang kita mengaji tafsir Jalalain surat Al-Baqarah ayat 212. Alhamdulillahirrahmanirrahim. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين كفروا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Zuyina lilladzina kafaru zuyina dihiasi lilladzina kafaru bagi orang kafir min ahli Makkah dari penduduk Makkah al hayati dunia kehidupan dunia ditamliati dengan perkembangan fa'aduha dengan perkembangan atau dengan banyaknya harta, banyaknya peternakan, perkebunan dan lain. Fa'aduha lalu mereka dicintainya. Wahum dan orang kafir Mekah mereka itu yaskharuna dari sakhara yaskharu artinya menghina. Wahum yaskharuna mereka menghina minalladzina amanu orang-orang yang beriman lifaqrihim karena orang-orang yang beriman di kota Mekah mayoritas fakir, sebagian besar fakir. Bilal seperti sahabat Bilal radhiyallahu anhu, wa Ammar seperti sahabat Ammar radhiyallahu anhu, wa Suhaib seperti sahabat Suhaib radhiyallahu anhu. Atau yastahzi'una, istahza'a yastahzi'u menghina
mengolok-olok mereka orang kafir Mekah mengolok-olok, menghina, menyepelekan, melecehkan bihim orang-orang muslim Mekah yang miskin, yang fakir. Wa ta'alauna, dan orang kafir Mekah ta'ala ya ta'alauna, mereka merasa tinggi, mereka merasa lebih tinggi, lebih macam-macam, alaihim bil mal, kepada orang fakir Mekah karena punya banyak harta. Jadi orang kafir Mekah itu dijadikan Allah kaya, ya memang Allah menjadikan kaya ya. Dan Allah memang menjadikan sahabat Bilal, Ammar, Suhaib fakir. Tapi ternyata dengan kekayaan orang Mekah itu, orang kafir Mekah, mereka menghina orang mukmin Mekah yang fakir. Sekali lagi saya sampaikan, pada akhirnya takdir itu semuanya tergantung Allah. Seberapa kuat doa seseorang, kalau ternyata memang takdirnya, ya tidak bisa. Seperti Nabi Muhammad SAW, beliau itu dalam hatinya sangat ingin sekali memiliki anak laki-laki. Kurang apa Nabi Muhammad SAW? Afdalul khalqillah, sebagai makhluk Allah, akramu khalqillah, semulia-mulia makhluk Allah. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak diberi Allah anak laki-laki sampai besar. Ada anak laki-laki beliau namanya Abdullah, ada Qasim, ada Ibrahim, tapi wafat ketika kecil. Yang sampai besar tidak ada. Tapi apa yang ditakdirkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu yang terbaik dari Allah untuk Nabi Muhammad SAW dan untuk umat Islam. Jadi ketika putra Nabi Muhammad SAW namanya Ibrahim wafat, Nabi Muhammad meneteskan air mata. Artinya saking sedihnya. Artinya apa? Artinya Nabi Muhammad SAW memang menginginkan anak laki-laki, tapi pada akhirnya takdir Allah yang menentukan, dan Allah memberi takdir yang terbaik. Sama sahabat Bilal, sahabat Ammar, sahabat Suhaib, mereka ini ya orang yang sangat dekat kepada Allah Ta'ala setelah Nabi Muhammad SAW ya. Tapi oleh Allah Ta'ala dijadikan fakir. Kenapa? Karena Allah menjadikan kefakiran mereka itu yang terbaik untuk mereka. Seperti itu. Apa yang ditakdirkan Allah Ta'ala kepada orang-orang yang disayangi oleh Allah pasti yang terbaik, walaupun mungkin itu tidak sesuai dengan harapan orang tersebut. Ada orang sayang kepada Allah dan disayangi Allah, lalu orang itu kepinginannya A, tapi ternyata oleh Allah ditakdirkan B. Bukan berarti lalu Allah tidak mengabulkan doanya orang yang bisa menyayangi dan disayangi Allah, tapi Allah memberi yang terbaik. Ya, tapi tetap firman Allah, ud'uni astajib lakum, doalah kepadaku astajib lakum, aku akan mengabulkan untukmu. Ya, tetap ya, kita harus punya keyakinan doa kita akan diterima Allah Ta'ala, dan kita juga harus punya keyakinan apa yang Allah beri untuk kita itu yang terbaik untuk kita. Sahabat Bilal, Ammar, Suhaib ini doanya sangat diterima Allah Ta'ala. Bahkan sahabat Bilal itu ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj lalu masuk ke surga, sendalnya sahabat Bilal ini kebenaran oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi sangat teramat mudah sekali bagi sahabat Bilal untuk minta kekayaan dunia. Tapi Allah mentakdirkan tidak seperti itu. Karena apa? Karena
Di sisi Allah, kefakiran sahabat Bilal itu lebih baik bagi sahabat Bilal. Tapi kekayaan sahabat Utsman itu lebih baik bagi sahabat Utsman. Jadi orang kalau sudah disayangi oleh Allah Ta'ala, maka keadaan orang itu pasti yang terbaik dari Allah untuk orangnya. Ya. Walladzina taqaw, dan orang yang bertakwa kepada Allah, secara bahasa takut kepada Allah, secara istilah menjalankan semua perintah, menjauhi semua larangan Allah, dan menjalankan semua perintah Allah dengan semampu-mampunya. Walladzina taqaw, dan orang yang bertakwa, orang yang takut asyirka, orang yang takut mensyirikan Allah, wahum haula'i, mereka itu adalah fawqahum yaumal qiyamah, nanti ada di atas orang kafir yaumal qiyamah, ketika hari kiamat. Bisa jadi orang kaya kafir memandang rendah orang mukmin yang tidak punya harta, orang mukmin yang sayang dan disayangi Allah, tapi nanti pada hari kiamat mereka akan ada di atas orang kafir. Wallahu, dan Allah yarzuqu, memberi rezeki mayasya, kepada siapa yang Allah kehendaki, bi ghairi hisab, tanpa hisab, tanpa perhitungan, tanpa kalkulasi, tanpa perencanaan. Ya. Ai, atau rizqan wasi'an, rezeki yang luas, fil akhirah, di akhirat, awid dunia, atau di dunia. Di ayat menikah al-masyhura minhum amwala syafirina, dengan cara atau salah satunya orang biaya yang mikal masuk minhum, orang-orang yang dihina ketika di dunia itu akan mendapatkan amwala syafirina wa yaqabahum, harta-harta ketika di akhirat itu akan mendapatkan harta-harta dan semua semua kekayaan, semua kenikmatan yang tidak didapatkan di dunia. Ya, ingin saya sampaikan begini ya. Pertama, kita harus punya keyakinan ud'uni astajib lakum. Dalam ayat Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum, Allah berfirman, ud'uni, mintalah kepadaku, astajib lakum, aku akan mengijabahi bagi kalian. Ya. Itu prinsip pertama. Jadi kalau orang soleh, orang yang sayang kepada Allah dan disayangi Allah, pasti ketika dia berdoa akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara Allah mengabulkan? Caranya Allah mengabulkan adalah dengan memberi yang terbaik bagi orang tersebut. Ada kalanya Allah mengetahui orang ini kalau diberi kekayaan akan menjadi baik, maka diberi kekayaan. Seperti sahabat Utsman bin Ali radhiyallahu anhu. Tapi bisa jadi Allah mengetahui ketika orang ini diberi kefakiran, maka akan menjadi baik bagi orang itu. Seperti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi ukuran ekonomi tidak bisa menjadi jaminan orang ini doanya makbul atau tidak makbul. Seperti itu. Yang menjadi jaminan doanya makbul atau tidak makbul ya kehidupan atau perilaku, tingkah laku, kata-kata sehari-hari, apakah sesuai dengan syariat atau tidak. Karena rezeki yang paling besar adalah ketika Allah memberi hidayah dalam hati seseorang sehingga dia bisa terus mendekat kepada Allah,
dan musibah kefakiran terbesar adalah ketika orang itu tidak mendapatkan hidayah dari Allah sehingga menjauh, tidak menyayangi Allah, dan Allah pun tidak menyayangi dia. Na'udzubillah. Karena nasu ummatan wahidatan, manusia itu dulunya ummatan wahidatan, umat yang satu, alal iman, dalam keimanan. Fakhtalafu, kemudian mereka berselisih, berbeda pendapat. Bi an amana ba'dun, sebagian beriman, wa kafara ba'dun, dan sebagian kafir. Fa ba'atsallahu nabiyyin, maka Allah mengutus Allah mengutus an-nabiyyin, para nabi, ilaihim, kepada mereka, mubasyirin. Ya, mubasyirin fa'il dari basyara yubasyiru, mubasyir. Allah mengutus para nabi kepada umatnya itu mubasyirin, sebagai pemberi kabar gembira. Man amana bil jannah, bahwasanya siapa yang beriman kepada Allah dan hal-hal yang diperintahkan Allah untuk mengimani, mereka akan mendapatkan bil jannah, surga. Ya. Sebagaimana kita ketahui, surga itu arduha karadis sama wal ard, luasnya seluas bumi dan langit. Padahal kita tidak tahu luas langit itu seberapa. Ya. Semakin lama kita semakin mengetahui matahari semuanya itu ada di satu galaksi. Ternyata di tata surya kita banyak galaksi, banyak bintang, bahkan ratusan ribuan bintang. Kita tidak tahu seluas apa surga. Ya. Yang pasti hati kita membayangkan surga seluas itu, surga lebih luas dari itu. Karena apa? Karena surga itu tidak terkira oleh akal, tidak pernah terlihat oleh mata, dan tidak tidak pernah tergambar di hati. Kita membayangkan surga itu senikmat, sebesar, semegah apa, surga lebih dari itu. Hati tidak mungkin bisa menggambarkan kebesaran, kemegahan, kenikmatan di surga. Semoga kita semua, keluarga kita dijadikan Allah masuk surga. Amin Allahumma amin. Mungdirin, dan para nabi itu diutus juga mungdir, fa'il dari andara yundiru, sebagai pengingat. Man kafara binar, siapa yang tidak beriman kepada Allah, binar, maka dia akan mendapatkan neraka. Na'udzubillah. Wanzala, dan Allah menurunkan ma'ahumul kitab, beserta para nabi-nabi itu al-kitab, kitab, bermakna al-kutub, yaitu kitab-kitab, ya. Bilhaq, dengan benar, muta'alliqun bi anzal, liyahkuma, supaya para nabi itu bisa memutuskan bihi, dengan kitab itu, bainan nas, di antara manusia, fi makhtalafu fi, atas apa yang mereka perselisihkan, minad din, dari urusan agama. Wa makhtalafa fihi, dan tidaklah berselisih dalam urusan agama itu, ayat dalam urusan agama, illa alladziina utuhu, kecuali orang-orang itu mereka sudah diberi utuhu, mereka sudah diberi al-kitab, mereka itu sebenarnya sudah diberi kitab, tetapi fa'amana ba'dun, sebagian iman, wa kafara ba'dun, sebagian kafir. Min ba'di ma ja'athumul bayyinat, min ba'di, setelah ma ja'athum, setelah datang bagi mereka al-bayyinat, penjelasan-penjelasan, al-hujjatuz zahirah, argumen-argumen yang jelas, yang nyata, ala tauhid, tentang keesaan Allah, bahwasanya Allah itu satu. Karena sebagaimana kita ketahui, ya, dulu mereka itu menyembah banyak Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Kami menta'alliqan
Jadi salah yang pada mukaddimah al-istri kena makna itu dalam sholat saya lanjutkan terus biar dapat bagian. Kenapa kok mereka itu tidak mengakui bagian itu bahwa dia beri artinya melawan? Karena mereka melawan, memang inginnya melawan minal kafirin, dari orang-orang kafir, benahum, antara mereka. Fahadallahu ladina amanu, maka Allah memberi hidayah bagi orang yang beriman, lima ikhtalafu fihi, terhadap apa yang mereka perselisihkan dalam masalah agama, minal bayan, minal haq, dari kebenaran, biizni, dengan izin Allah, biiradatihi, dengan kemauan, keinginan, kehendak Allah. Wallahu yahdi man yasha, Allah memberi hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Semoga kita, keluarga kita diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, amin ya Allah. Dan Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, hidayah tahu dengan hidayahnya Allah, ila siratul mustaqim, kepada sirat, jalan mustaqim yang lurus, ai tariqul haq, jalan yang benar. Ayat ini menjelaskan bahwasanya dulu manusia itu memang satu kesatuan. Ya kan, kita sama-sama tahu ya, Nabi Adam, Siti Hawa itu semuanya beriman kepada Allah Ta'ala, seperti itu. Ada yang mengatakan, oh Nabi Adam itu salah karena mengikuti godaannya setan. Sebenarnya tidak begitu yang tepat. Setannya ketika menggoda Nabi Adam itu dengan menggunakan nama Allah. Demi Allah, buah ini seperti Nabi Adam. Ketika beliau ditanya, kenapa kok sampai seperti mengikuti setan dan lain sebagainya ketika makan buah itu? Karena lalu Nabi Adam menjawab, saya tidak pernah menyangka akan ada orang atau makhluk yang menipu, tapi dia dengan menyebut nama Allah. Jadi Nabi Adam itu saking husnudzonnya kepada makhluk-makhluk Allah. Jadi sampai ketika syaitan itu mengatakan demi Allah, bahwasanya buah ini buah yang memberi buah yang fruit, memberi kekekalan. Itu sebenarnya Nabi Adam ya karena setannya memakai kalimat demi Allah. Nabi Adam mengatakan, saya tidak pernah menyangka akan ada makhluk yang menipu tapi dengan menyebut nama Allah. Jadi Nabi Adam itu percaya kepada, sebenarnya tidak tergoda, tapi ya itu tadi karena saking husnudzonnya. Ya ini perlu kita ketahui supaya yang berkembang di masyarakat itu seakan-akan Nabi Adam alaihissalam itu bagaimana seperti itu ya. Padahal Nabi Adam itu mendekati memakan buah fruit itu karena syaitannya yang menggoda, menipu, tapi dengan menyebut nama Allah. Jadi mengatasnamakan Allah, memanfaatkan nama Allah. Akhirnya berselisih, ya keturunannya berselisih, surut. Ya. Nah, yang terakhir ini yang menarik. Wallahu yahdi man yasha. Allah memberi hidayah kepada yang Allah kehendaki. Kita semua jangan pernah sekali-kali merasa bisa menjadikan seseorang menjadi orang baik. Jangan ya. Kita yang punya anak misalnya, jangan pernah punya keyakinan kita bisa menjadikan anak kita baik berdasarkan usaha kita sendiri. Jangan. Allah Ta'ala
100% hanya Allah Ta'ala yang bisa menjadikan anak ini baik atau tidak baik. Wal'iyadzubillah. Oleh karena itu minta kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui ya, karena ini pesantrennya Zainab. Yang Zainab seperti itu. Beliau punya anak 7. Suaminya sudah wafat. Beliau punya Zainab janda Saibah. Mulai yang anak pertama umur 13 atau 14 tahun, yang terakhir umur 3 bulan. Salah satunya setelah sholat fardu dibacakan Fatihah masing-masing. Salah satunya ketika mengandung dengan tirakat, atau salah satunya dengan kalau ini belum saya lakukan, tapi moga-moga bisa kita lakukan bersama-sama, menghatamkan Quran 1 minggu seperti itu. Jadi minta kepada Allah Ta'ala. Sama guru itu tidak bisa menjadikan muridnya itu menjadi murid yang baik, tidak bisa. Hanya berusaha. Yang bisa menjadikan siapa? Hanya Allah Ta'ala 100%. Minta kepada Allah. Orang tua ingin anak-anaknya baik, minta, nangis kepada Allah Ta'ala. Nabi Muhammad SAW dalam ayat yang lain, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai, yaitu ketika itu pamannya, sahabat, yaitu pamannya Abu Thalib. Innaka la tahdi man ahbabta. Nabi Muhammad mencintai sekali pamannya Abu Thalib. Tapi dari ayat yang barusan saya sebutkan, Allah kembali menegaskan bahwasanya hak satu-satunya yang memiliki untuk memberi hidayah hanya Allah Ta'ala. Ayat yang terakhir, wa nazala, ayat ini turun fi juhdin, ketika masa kesusahan, kesulitan, kesukaran ashabal muslimina, yang menimpa orang muslim. Bagaimana ayatnya? Apakah hasibtum, kalian menyangka, ang tadkhulul jannata, kalian akan masuk surga, walamma lam, tetapi belum datang, ya'tikum, kepada kalian, masalu syibhu ma'ata, seperti alladzina khalau min qablikum, seperti orang-orang sebelum kalian. Siapa? Minal mu'minin, dari orang-orang mukmin. Apa yang menimpa mereka? Minal mihani, dari ujian, musibah. Fatasbiru, maka bersabarlah kalian, kama sabaru, sebagaimana mereka dulu bersabar. Masadhum, masaya musuh, menyentuh. Masadhum, mereka orang-orang iman sebelum kalian itu, mereka disentuh. Jumlatun musta'nifatun mubayyinatun ma qablaha. Kenapa kok bahasanya disentuh? Bahasanya disentuh itu ya karena sangat melekat sekali. Orang kalau menyentuh itu kan melekat, sangat terasa. Masa kumul, mereka tersentuh, mereka tertimpa al-ba'sa. Ba'sa itu apa? Syiddatul faqri, kefakiran yang sangat. Fakir yang sangat. Ya, kita sama-sama tahu ya, ada sahabat Nabi Muhammad SAW yang cuma punya pakaian itu satu ya, sehingga ketika wafat pakaian itu yang menjadi kain kafan. Ketika kepalanya atau sirahnya ditutupi, kakinya kelihatan. Ketika kakinya yang ditutupi, sirahnya kelihatan. Nabi Muhammad SAW sendiri dalam hadis sahih, dawuhnya Sayyidah Aisyah, tidak pernah Nabi Muhammad SAW itu ketika bersama saya 3 hari berturut-turut makan terus. Bayangkan, ini hadis sahih. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika bersama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha
itu tidak pernah selama 3 hari berturut-turut kenyang terus. Pasti ada salah satu hari yang dapurnya itu kosong, tidak ada makanan. Tidak ada makanan ini bukan karena terus tidak beli makanan ya. Memang tidak punya uang. Memang tidak punya uang sehingga sehingga tidak beli makanan. Bukan karena diet ya, atau karena malas ke pasar, bukan. Padahal uang tabungannya ada, bukan. Karena memang tidak punya uang sehingga tidak bisa beli makanan. Coba kita renungkan bareng-bareng. Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW tidak pernah bersamaku selama 3 hari berturut-turut kecuali selama 3 hari berturut-turut dalam keadaan kenyang terus. Artinya dalam 3 hari itu salah satu hari makanan tidak ada. Bayangkan ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wadbara al-marad, sakit. Wazulzilu, dan mereka digoncang. Kenapa kok zulzilu, digoncang? Kita kalau bahasa Arabnya gempa bumi itu zilzal. Kalau bahasa sehari-harinya di Timur Tengah itu gempa bumi itu zilzal. Kenapa kok bahasa Arabnya di Al-Quran ini menggambarkan ujiannya orang mukmin itu dengan seperti gempa bumi? Ya, karena orang kalau gempa bumi itu kan bingung semua ya. Yang di atas takut jatuh, yang di bawah takut ambruk. Kan bisa jadi tanahnya ambruk tiba-tiba ya. Sama. Mereka sangat panik, mereka sangat cemas bi'anwa'il bala, dengan segala macam bala. Hatta yaqula, sampai dengan fakirnya yang sangat, dengan sakitnya yang sangat, kefakiran, kesakitan yang sampai membuat orang itu merasa seperti kena gempa bumi ya. Sampai dia hatta yaqula, sampai dia mengatakan binasbi wa rafi'a yaqula, sampai dia mengatakan, siapa yang mengatakan? Hatta yaqula Rasul, sampai Rasul sendiri. Di sini disebutkan ya siapa saja, Nabi Muhammad ataupun Rasul yang lain. Walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman bersama beliau, istibqa'an, karena lambatnya, linasri, pertolongan, litanahi syiddah alaihim, litanahi, untuk berhentinya, asyiddah, kesulitan, kesukaran alaihim yang menimpa mereka. Para Rasul dan para orang yang beriman itu sampai mengatakan, mata, kapan ya'ti, datang nasrullah, pertolongan Allah, alladzi wa'idnahu, yang kita semua itu dijanjikan Allah. Fa'ajibu, maka jawablah, min qibalillah, dari sisi Allah. Ala, ingatlah, inna nasrullahi qarib, inna, sesungguhnya nasrullah, pertolongan Allah itu qarib, sangat dekat, ityanihi, datangnya. Amma hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian menyangka kalian akan masuk surga begitu saja, padahal belum datang kepada kalian
keadaan seperti keadaan orang-orang sebelum kalian. Orang-orang sebelum kalian itu ditimpa kefakiran yang sangat fakir, wadorok, ditimpa sakit yang sangat sakit, wazulzilu, dan mereka juga diguncang dengan berbagai macam ujian. Jadi bukan hanya sakit, bukan hanya miskin atau fakir, tapi mereka juga diguncang dengan berbagai guncang, dengan berbagai ujian, seperti misalkan anggota keluarganya meninggal, dan banjir, kebakaran, dan lain-lain. Naudzubillah, digoncang sampai apa? Sampai seorang rasul dan orang-orang yang beriman yang bersama rasul, sampai mereka mengatakan, kapan pertolongan Allah? Maka ketika mereka sudah mengatakan kapan pertolongan Allah, jawab, sampaikan kepada mereka, inna nasrullahi qarib, pertolongan Allah itu dekat akan datangnya, atau pertolongan Allah itu sudah akan dekat masanya. Ini ayat ini sangat indah sekali. Ayat ini sangat menyentuh sekali bagi saya seperti itu. Moga-moga bagi kalian juga seperti itu. Ayat ini memberi pelajaran kepada kita bahwasanya kesulitan hidup itu sesuatu yang memang sepertinya akan diberikan Allah kepada orang-orang yang akan mau masuk surga. Seperti itu. Apakah kalian mengira akan kalian masuk surga, padahal belum datang keadaan kepada kalian seperti keadaan orang-orang sebelum kalian? Jadi ayat ini mengajarkan pada saya dan kita semua harus kuat. Lalu bagaimana ketika datang ujian, ketika datang kesulitan, kesusahan, bagaimana? Nah, kalau makanya kita belajar agama tidak boleh sepotong-potong. Kalau kita hanya mempelajari ayat ini, mungkin kita takut gimana? Tapi kalau kita mempelajari ayat-ayat yang lain, kita akan tenang. Seperti apa? Ya seperti Nabi Muhammad SAW ketika dikepung dalam perang Khandaq oleh orang kafir Mekah 10.000 Al-Ahzab, sampai ada surat namanya Al-Ahzab. Karena orang kafir Mekah ketika itu melakukan koalisi untuk mengepung kota Madinah sampai tidak ada makanan masuk ke kota Madinah. Mereka goncang, tidak ada makanan. Sampai Nabi Muhammad itu sarungnya atau ikat pinggangnya itu sampai ada batunya. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala rasulillah. Tentu para sahabat juga goncang. Ya. Tapi apa yang terjadi? Mereka tenang. Kenapa kok tenang? Karena dalam ayat Al-Quran itu dijelaskan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika Nabi Muhammad dan para sahabat itu diberitahu, ini loh orang-orang kafir Mekah sudah mengepung, sudah apa? Qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal, fanqalabu bi ni'mati minallah. Maka keadaan berbalik, datang nikmatnya Allah.